Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah soal asli UTBK SNBT tahun 2026, hari pertama FR dari peserta. Jadi ini hasil perkalian tiga bilangan prima berbeda, yaitu A, B, dan C adalah 182. Yang ditanyakan di sini nilai A, B, dan C adalah berapa. Kita sudah belajar ya bilangan prima. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7 ya, 11 dan seterusnya. Ya, yaitu bilangan yang tidak habis dibagi ya kalau untuk bilangan prima. Jadi ini ketika dijumlahkan itu hasilnya 182. Langkah yang pertama kita cari dulu faktorisasi primanya ya, faktorisasi prima dari 182. Oke. Kalau 182 ini kalau cara gampangnya ini kita bagi 2 dulu ya. Kan hasilnya 91. Oke. Kemudian ini kan 91 dia tidak bisa dibagi 2. Ini coba kita bagi 3 ya. 91 ini dibagi 3. Ini bisa ya. 91 bagi 7. Sorry, ini bagi 7 bisa ini. Bagi 7 itu 13. 13 kali 7 ya cocok. Ini kan bilangan prima ini 13. Oke. Jadi untuk faktor prima dari 182 ya, itu didapatkan 2 ya. Ini 2, 7 dan 13. Ya, bisa dibagi 2, bisa dibagi 7 dan bisa dibagi 13. Oke. Yang ditanyakan di sini adalah nilai A, B, dan C ini kan tinggal dijumlahkan saja ya. Nilai A, B, dan C ini berarti ini A-nya, 7B-nya, C-nya. Jadi tinggal dijumlahkan saja. Berarti A tambah B tambah C 2 ditambah 7 ditambah 13. Oke. Ini hasilnya ya tinggal dijumlahkan 2 tambah 7 tambah 13, 22 ya. Sorry, 22. Oke. Ya, soal selanjutnya ini adalah soal hasil UTBK tahun 2026 hari pertama FR dari peserta. Ini tentang permutasi ya dan kombinasi. Jadi banyaknya permutasi 6 digit yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 7 dengan syarat digit-digit genap tidak berdampingan adalah ya. Jadi ini kita bagi dulu menjadi 2 kelompok ya. Jadi ada ganjil. Oke. Ganjil itu berarti 1, 3, 1, 3, 5, 7 ya. Kemudian ada genap. Oke. Untuk genapnya berarti 2, 4, 2 dan 4 ya. 2 dan 4. Oke. Jadi kita susun angka ganjil. Ini kan ada 4 angka ganjil ya. Kita pakai permutasi, banyaknya cara ya untuk menyusun ganjil. Jadi banyaknya cara. Ya, untuk ganjil. Ini kan ganjilnya jumlahnya 4. Berarti kita pakai 4 faktorial. 4 faktorial itu sama saja dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Berarti ini ada 24 cara. Ini ada 24 cara. Setelah itu kita susun genap, tapi syaratnya ya digit genap ini dia tidak berdampingan. Oke, berarti harus ada celahnya di sini. Iya, misalnya kita berikan celah di sini ya, antara genap dan ganjil. Oke, berarti 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Berarti nanti ini ada 5 celah yang tersedia ya untuk menempatkan angka genap. Ini kan ganjilnya 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini ganjil, ini G.
Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ada 5 ya, 5 celah yang tersedia. Ada 5 celah untuk menempatkan. Ini kita bisa hitung ya, angka genap ke dalam celah ya. Kita bisa memilih 2 dari 5. Kita bisa, karena ini kan 2 genap. Kita bisa memilih 2 ya dari 5 celah yang ada. Oke. Nah, ini kita bisa pakai permutasi juga ya. 5 permutasi 2. Ini 5 permutasi 2. Ya, berarti kita pakai rumus permutasi 5 faktorial per 5 kurang 2. 5 kurang 2 faktorial ya. 5 faktorial per 3 faktorial. Oke, 5 kali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial. 5 kali 4 itu 20. Ini kita tinggal kalikan ini ya. Jadi total cara, ini total cara itu adalah 24 dikali dengan 20. 24 ini kan tadi, ini 24 dikali dengan 20 cara. Berarti hasilnya adalah 480 ya. 480 cara. Ya, soal selanjutnya, ini juga soal asli ya, soal asli UTBK tahun 2026 ya. Ini soal asli. Nah, jadi di sebuah peternakan terdapat 16 ayam putih dan 14 ayam hitam. Nah, jadi ada 16 ayam putih dan 14 ayam hitam. Oke. Kemudian dengan rincian sebagai berikut ya. Untuk 16 ayam putih itu terdiri dari 10 betina ya. 10 betina dan 6 jantan ya, 6 jantan. Oke, untuk 14 ayam hitam itu ada 4 betina dan 10 jantan. Oke. Yang ditanyakan ini siapa peternak ayam itu ya. Kemudian seorang peternak akan memilih ayam secara acak tanpa pengembalian untuk berbagi keperluan. Jika dipilih 2 ayam secara acak, peluang terambil 2 ayam betina. Berarti kita mau mencari peluang ya. Kita mau mencari peluang. Kita mau cari dulu yang pertama ini dari, ini kan diambil 2 ayam secara acak ya. Diambil 2 ayam secara acak, ditanyakan peluang terambil ayam betina. Oke. Ya, untuk menjawab soal ini kita harus memahami tentang kombinasi ya. Jadi kita fokus dulu ke 2 ayam betina. Ini kan betina itu ada 10 ditambah 4 ya. Berarti total betina ada 14 betina. Oke. Sekarang kita lihat dulu untuk mencari peluang. Peluang itu adalah banyaknya cara mengambil ayam betina, berarti kan 2 mau diambil. Berarti ini kombinasinya itu 14 kombinasi 2. Oke. Ini kita bisa cari terlebih dahulu berapa 14 kombinasi 2. Dengan menggunakan rumus faktorial ya. 14 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Oke. Berarti nanti sama dengan ini 14 faktorial per 2 faktorial dikali dengan 14 dikurang 2 itu 12 faktorial. Ini kita bisa cari nanti, berarti ini 14 dikali 13 ya dikali 12 faktorial per 2 faktorial dikali 12 faktorial. Oke, ini kan sudah tewas ini. Berarti sisa
7 ya dikali 13, 7 kali 13. Nah, ini dia. Ya, sama dengan 91. Oke. Kemudian nanti kita bagi lagi dengan banyaknya cara untuk mengambil ayam betina totalnya ya. Nah, ini kan putihnya 16, hitamnya 14. Nah, berarti kita cari lagi 16 tambah 14, ini kan totalnya ada 30 ya. Berarti 30 C2. Oke, untuk 30 kombinasi 2, berarti 30 faktorial per 2 faktorial dikali dengan 28 faktorial. Oke. Nah, ini nanti kita bisa dapatkan ya, hasilnya itu 30 dikali 29 dikali 28 faktorial per 2 faktorial dikali 28 faktorial. Ini kan 28-nya sudah habis ya. Berarti 15 kali 29. Ini 435. Nah, berarti nanti peluangnya ya, tinggal kita bagi saja. 14C2 bagi 30C2, yaitu 91 per 435. Oke. Ya, soal selanjutnya, ini juga soal asli ya, hari pertama. Tahun 2026 di suatu toko bangunan harga jual 2 kaleng cat kayu tambah 3 kaleng cat tembok dan 1 kaleng cat besi adalah 318. Nah, ini eliminasi substitusi persamaan. Dimisalkan cat kayu itu ya, misalnya cat kayu. Ini kita misalkan cat kayu misalnya itu X ya, anggaplah X. Kemudian tembok ya. Cat tembok itu Y. Kemudian cat besi itu Z. Oke. Nah, nanti kita bisa buatkan persamaan, berarti 2 X ditambah 3Y ya, 3Y. Kemudian ditambah 1X, berarti X saja, 1Z ya, Z. Berarti 318. Oke. Ini kan ada nolnya 3 ini. Nah, kita simpang dulu untuk masa depan ya. Ya, nanti kita masukkan di sini. Nah, kemudian harga jual 1 kaleng cat kayu berarti 1X ya. Ditambah 2 kaleng cat besi. 2 besi berarti 2Z. Oke, itu sama dengan 102. 102. Oke, yang ditanyakan di sini adalah apakah nama toko catnya ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah Pak Tony membeli 1 kaleng cat kayu, cat 1 cat tembok, 1 cat besi. Nah, berarti katanya ini X. Tanyakan X tambah Y tambah Z-nya itu sama dengan berapa ya. Oke. Nah, ini kita bisa eliminasi terlebih dahulu. Cara-cara gampangnya ini kita eliminasi ini. Eliminasi dan substitusi kan. Ya. Ini sebetulnya bisa kita sederhanakan ini kalau dikurang ini Z di sini. Ya. Oke, coba kita keluarkan, ini bisa dikeluarkan nanti X, Y, Z-nya. Ya. Nah, ini coba bisa kita tambah ini. Karena ini kebetulan sama ini 3X-nya, ini juga 3Z, ini 3Y-nya. Ya, ini lebih gampang kalau seperti ini ya. Berarti ini kita bisa jumlahkan, ini kan jadi dari 3X nanti. Ini juga tetap 3Y ya, karena kan tidak ada 3Y di bawah. Y di bawah. Ini Z tambah 2Z, itu juga 3Z. Nah, ini kalau seperti ini gampang ini. Nah, ini kita jumlahkan, ini hasilnya 420. Nah, ini kita bisa bagi 3 ini ya, supaya ketiganya di luar. Nah, ini tinggal X tambah Y tambah Z. Tinggal kita faktorkan saja. Nah, itu kan sama dengan 420. Nah, ini dibagi 3, berarti X tambah Y tambah Z-nya. Tinggal kita bagi 3 ini. Bagi 3, 14 ya, 140.
Nah, jadi jawabannya ini 140.000. Ini kan ada 3 nolnya tadi disimpan ya. Nah, berarti untuk X Y tambah Z itu 140.000. Jadi jawabannya D. Ya, soal selanjutnya ini menyambung dari soal sebelumnya. Jadi ini kemungkinan ini satu teks ya. Ini yang ditanyakan selisih harga satu kaleng cat tembok dengan satu kaleng cat besi. Ya, berarti kalau yang tadi ini kita tuliskan kembali 2x tambah 3y tambah z. Nah ini 2x tambah 3y ditambah 3z itu sama dengan 318 ya. Nah ini saya tuliskan kembali x tambah 2z sama dengan 102. X tambah 2z sama dengan 102. Oke. Nah, kemudian ini 3x tambah 3y tambah 3z sama dengan 420. Nah, x tambah y tambah z sama dengan 140. Oke, jadi ini nyambung dengan soal sebelumnya. Yang ditanyakan di sini adalah selisih ya. Selisih kaleng cat tembok dengan cat besi ini. Nah, cat kayu kan tadi kita misalkan X, cat tembok Y, cat besi itu Z. Berarti selisihnya ya, berarti selisihnya itu adalah Y dikurang Z. Ya, Y dikurang Z ini yang mau ditanyakan ini. Oke. Nah, untuk mencari berapa Y dikurang Z, kan otomatis kita harus cari dulu berapa Y-nya, berapa Z-nya. Nah, tapi kan itu panjang ya, itu panjang. Nah, jadi caranya ini kan sudah ada beberapa persamaan di sini kita dapatkan ya. Anggaplah ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Kira-kira yang mana kita eliminasi sehingga mendapatkan Y dikurang Z. Bisa juga cari satu persatu tapi agak lama ya. Agak lama, kita mau cepat ini. Nah, ini kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat, ini kan ada Y, ini ada Z di sini. Nah, kalau ini saya kurang dengan yang di atas, itu jadinya minus Z. Y dikurang Z ya. Ini X-nya sudah habis. Nah, berarti ini bisa langsung kita eliminasi. Ya, berarti X ditambah Y ditambah Z. Nah, itu kan sama dengan 140. Nah, kemudian ini yang persamaan kedua tadi X ditambah 2Z. Nah, itu kan sama dengan 102. Nah, ini kan tinggal kita kurangkan ya. Nah, ini kan sudah tewas X-nya 0. Nah, berarti sisa ini Y tambah Y dikurang. Nah, ini Z dikurang 2Z ya. 1 kurang 2 itu kan minus Z. Nah, berarti ini Y kurang Z sama dengan, ini langsung kita bisa dapat ini Y kurang Z-nya. 140 dikurang 102 ya, berarti 38. Oke, ini kan ada ribunya, berarti hasilnya ada 38.000. Berarti hasilnya adalah B.